Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, jemaat Tuhan di rumah. Berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan malam ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terangi lagi hati kami dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kalau kita boleh melewati hari-hari kehidupan yang semakin sukar ini, dan kita diperhadapkan kepada hal tanggung jawab. Setiap orang perlu dan harus belajar bertanggung jawab atas hidupnya. Manusia berdosa, manusia jadi berdosa karena tidak paham tentang arti hidupnya. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Hidup yang kita hidupi ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Dan Rasul Paulus paham arti hidupnya sebagai milik Kristus. Mari kita membaca dari Roma 14 ayat yang ke-8 dan ke-9. Rasul Paulus menegaskan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ingat manusia pertama, Adam dan Hawa, hatinya terbuka untuk ular. Hati manusia cenderung memikirkan keinginannya sendiri, tidak fokus pada rencana kepentingan Allah atas ciptaannya. Saudara, apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Apa yang Tuhan cari dari sebuah tanggung jawab? Tuhan mencari iman, hati nurani yang murni, yang mau memahami maksud dan tujuan Allah melalui karya salib Yesus Kristus Tuhan untuk pengampunan dosa, menebus dosa, dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Allah yang hadir dalam hidup kita dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus 13 ayat 5, Rasul Paulus menuliskan, 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Menghadapi kenyataan hidup yang kita jalani saat ini, kita hanya memerlukan iman yang besar. Iman yang disertai dengan perbuatan. Dengan beriman, percaya pada Tuhan kita yang besar, Dia lebih besar dari masalah dan persoalan kita. Yakin Kristus ada di dalam kita. Kita dapat bertahan dalam menghadapi ujian iman sampai sekarang ini. Bagi Rasul Paulus adalah penting hal menguji dan menyelidiki keadaan diri kita sendiri untuk pertumbuhan iman kita.
Ketika seseorang mau bertanggung jawab atas dirinya, ia akan menguji dan menyelidiki dirinya sendiri. Berarti berani melihat kondisi hidupnya apa adanya, termasuk kelemahannya, untuk bercermin dan terbuka kepada Allah, kepada firman dan Roh Kudus yang menyelidiki hati, lalu mengambil langkah untuk memperbaiki. Dibanding dengan beberapa orang yang tidak pernah memeriksa batinnya sendiri, malah asik menilai segala sesuatu dengan pikirannya sendiri. Artinya tidak bertanggung jawab atas miliknya Tuhan, yaitu hidup kita ini. 1 Petrus 4 ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kepada siapa kita harus memberi pertanggungan jawab selain kepada Dia yang memberi kita hidup? Mari perbanyak waktu untuk melihat ke dalam diri kita, supaya kita lebih waspada. Orang yang bertanggung jawab atas hidupnya akan selalu setia menguji dan menyelidiki, memeriksa dirinya, ibarat orang yang rajin membersihkan rumahnya dari debu dan sampah. Hati kita pun akan bersih bila kita bersedia membersihkan bersama dengan Tuhan. Membersihkan dalam arti membersihkan diri dari hal-hal yang membuat kita menjadi cemas, takut, khawatir, dan sebagainya. Izinkan Tuhan jadi penguasa tunggal atas masalah-masalah dalam diri kita, dan percaya Dia selalu membawa kita di jalan kemenangannya untuk menjadikan kita orang-orang yang dapat bertanggung jawab. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15. Kita perlu fokus pada rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Artinya, kita ikut bertanggung jawab atas keselamatan banyak orang dengan melakukan amanat agung Yesus di akhir zaman ini. Demikianlah perenungan firman malam ini. Yang pertama, kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kita bertanggung jawab kepada orang lain atas iman, keyakinan bahwa Kristus ada di dalam kita. Kita bertanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga, kita bertanggung jawab kepada Allah memberi hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman dan Roh Kudus selalu menuntun kami pada jalan kemenangan-Mu. Tolonglah kami untuk tetap setia, menguji, menyelidiki batin kami. Tetap fokus pada rencana Tuhan atas kami. Dan kami yakin Engkaulah Tuhan yang besar, yang ada dan bergerak di dalam kami. Tuhan yang sanggup menepati setiap janji-janji-Mu, sehingga kami mampu bertanggung jawab, memperbesar iman pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gerejaku adalah rumahku.